Halo guys, kembali lagi di Tiko Store. Kali ini kertas PCI. Halo Pak. Halo. Itu dagangan Pak. Gimana Pak dagangannya itu Pak? Oke. Ini ada satu kertas stroke up. Jadi di racing itu menerima stroke up dan modif keras. Kalau untuk modif keras kalian sudah sering nonton di Racing, tapi saya belum pernah memasarkannya langsung di akun Tiko Store. Liar guys. Mas, kencot. PCX pour up melintir. Ya, seperti judulnya di YouTube-nya itu pour up melintir. Jadi kenapa disebut pour up melintir? Ini kertas sudah langganan melintir berulang kali. Intinya seperti itu. Terus ini keras sudah rusak sebenarnya. Ya, datang ke sini itu pen pistonnya longgar semua. Oke. Terus ordernya dibuat stroke up. Kita sudah strokean 2 mili tapi stang masih pakai standar. Oke. Jadi seperti ini. Mepet. Oh iya. Siap. Tuh segitu. Pendek. Ini masih bisa kata yang punya. Jadi saya requestnya dari yang punya minta stroke up 2 mili. Tadinya mau saya satuin pakai, kenapa nggak 4 mili sekalian, pakai stang servis R. Jadi intinya Tiko Racing menerima stroke up dan modif bandul motor apapun ya. Yang penting WA dulu, kita cerita dulu, kita ngobrol dulu bagaimana spekmu, untuk apa motormu ya, motormu apa. Kadang-kadang om modif keras berapa, motor apa gitu. Ya itu tiba-tiba saya bilang anu segini ya, keras kereta ini om, buset saya suruh modif keras sepur. Oke. Terus seperti apa kok dimodif, tujuan apa? Kalau stroke up saya tidak tahu tujuan mereka. Tapi setelah mereka request di stroke, saya harus membuat bahwa strokannya itu jadi optimal. Optimal dalam hal apa? Tidak getar. Dalam hal apa? Karena stroke-nya maju, otomatis jadi tidak balance. Ya, betul. Sehingga power di RPM tertentu itu drop. Bayangnya seperti itu. Karena apa? Terlalu getar, terlalu banting, terlalu apa. Nah ini harus disesuaikan. Ya, kebetulan sudah saya modif pakai timah, sudah kelihatan di situ las-lasannya ya. Pokoknya semua kertas yang dikirim ke Tiko Racing itu bentuknya jelek-jelek. Betul. Ya lah, di sini bukan betulin kertas kok. Di sini merusak kertas. Gitu loh. Bukan salon guys. Bukan salon, ini kertas jelek, bopeng-bopeng terus jadi mengkilat. Buat apa mengkilat kalau nggak kenceng? Betul. Nggak optimal ya. Waduh, gila bener so. Bantingannya so. Iya, lebih beda pokoknya. Kalau udah dimodif di sini lebih beda. Saya salah muternya ke sana. Wis, Ampuh ya, padahal saya puter pelan sekali nih. Gila bener. Ini yang punya seneng banget pasti. ya, Duh, berat ini. kira buang alatnya kesok. Wis buang-buang tok, pikir dibuang. Kalau saya lepas tangannya jelas kena setang kayak kemarin. Saya minggir dulu. Gimana RPM atasnya? Nggak berhenti. Ini RPM tengah saya nggak berani kenceng-kenceng guys, takut jatuh. Kemarin nih, lihat nih, kena kertas. Pokoknya intinya sekarang sudah bergeser jamnya. Itu membuktikan sudah saya rubah. Yang kedua kalian lihat las-lasan di situ. Oh Ya, ya, ya. udah jadi jelek. Tuh, kalian lihat dari samping sini, samping sini. Kalau lihat dari samping sana, ada bekas timbal kecil di situ, tapi sebenarnya tidak kecil. Gede akhirnya. Besar. Terus jika nanti kertasnya dikirim ke sini, terus ini ada bopeng-bopeng, ini wajar. Ini tukang masang setangnya yang digebukin. Karena kalau nggak digebukin pakai apa coba? Iya betul. Ya nggak? Kalau dibilang rapi, saya tidak bisa bilang rapi. Kalau dibilang pas, insya Allah pas. Insya Allah pas. Terus ini bukan keras pabrik. Betul. Ya.
Jadi tidak mungkin mulus. Karena ini datangnya juga lebih bopeng daripada ini. Gitu loh. Kalau datangnya rapi kita usahakan ya seperti aslinya pas datang. Walaupun ya pasti sedikit lebih jelek karena ada las-lasan dan dadak bengek ya. Jadi jangan harap kalau kurangnya jadi begini, lu namanya juga dirusak. Ini kan bukan salon. Iya betul. Ini bengkel. Bengkel modif. Namanya bengkel modif. Kan enggak om, namanya modifan kan jadi rapi, jadi mengkilat, jadi bersih, rapi dan mengkilat. Belum tentu pas. Tuh, ini nggak dilihat juga om, kan di dalam mesin. Emang, kau ada juga bingung. Iya ada di dalam mesin, jadi intinya yang penting kan fungsinya om. Fungsinya. Efeknya. Kalau masalah rapi atau tidak, ya mungkin sementara ini kita tidak punya alat-alat canggih. Oke, lihat sekeliling, look around. This is the tools I have for this workshop. This is only the tools I have. Ini hanya alat-alat yang saya punya, yang saya kerja di sini. Untuk naik setruk juga kita masih rekanan. Tapi untuk motif bandulnya di sini. Di sini pasti langsung di tangannya Pak Power. Pak, tanya Pak, Ya. soal melintir-melintir tadi itu. Oh ya. Itu kenapa kok bisa melintir? Penyebabnya apa? Oke, jadi kalian yang penasaran tadi saya bilang melintar-melintir, kalian nonton di Decor Store atau Decor Racing yang pertama-tama ini datang saya sudah review kenapa PCX melintir. Saya sudah jelaskan intinya satu, dia tipis dari pabrik. Ya, di sini tipis. Jadi pegangan untuk big end-nya, big end stang seher ya pegangannya terlalu ringkih, terlalu sih orang kandel gini loh. Ini sih nggak terlalu tidak kokoh. Tidak kokoh. Tidak kokoh, betul. Jadi kalau PCX bore up, udah jelas rawan melintir. Beda sama Tiger ya. Tiger stroke up mau sampai berapapun aja kuat karena kamu tahu sendiri karkasnya Tiger. Iya betul. Buaya buset. Gila. Berapa menit ini Mas Bro? Baru 7 Pak. Tanya lagi Pak. Ya, tanya terus, Ini kameranya koplo banget, baik. Nih Pak, soal Mana? nih guys, banyak yang mungkin udah tahu tapi banyak juga yang nanya. Kenapa kok di Koresan begitu main kerkas ya? Begitu diputar, wah ini bagus nih. Tapi kan banyak yang nggak percaya Pak. Iya. Pada bilang bagus dari mana? Wong motornya nggak dites. Ya. Kok bisa-bisanya bilang bagus gitu? Dari mana? Saya Kan juga sebenarnya ingin menjelaskan itu. nah itu orang gini Pak, bentar Pak, belum selesai. Iya. Orang bisa melihat indikasinya tuh tanpa harus motornya jalan ya. Lihat barangnya dites gitu, dipakai itu mesinnya Marso tuh digini-gini doang. Nah taunya bagus apa enggak tuh gimana sih Pak ngelihatnya tanpa lihat motornya jalan tuh? Ini masalah jam terbang saya. Nah tuh Pak, banyak yang belum tahu tuh. Jadi begini, kalau mungkin kalian ingin belajar, ya kita itu bukan bengkel futuristik. Futuristik apa Pak? Aduh, Futuristik menjelaskannya ke priweso ya. futuristik itu bengkel canggih lah, Oh. bengkel masa depan, yang alat-alatnya serba canggih. Mau ngetes ini aja pakai dyno, mau ngetes itu aja pakai komputer. Ya, saya ingin seperti itu. Suatu saat siapapun, saya yakin Anda semua yang nonton bengkel pun ingin kepengen punya alat-alat canggih. Tapi saya yakin Anda pasti akan ditinggalkan pelanggan-pelanggan lama Anda, mengingat harga yang Anda tawarkan pasti akan berbeda. Paham? Ya. Ini bukan sembarangan. Harus dihitung dengan komputerisasi. Harus dihitung dengan dyno test. Dilihat dengan dyno test. Ini sangat vital. Kok Pak Bawor bisa tanpa dyno test? Ini karena pengalaman. Ini karena jam terbang. Ini karena kegagalan yang beribu-ribu kali bertonton, bertruk-truk. Gagal terus. Zaman dulu. Sehingga saya sangat hafal. Oh, kalau standar saya ginikan, motor standar kayak gitu rasanya, diginikan kayak gitu rasanya. Saya rubah bagian sini, kayak gitu rasanya. Saya rubah kayak gini, kayak gitu rasanya dinaikin. Sampai kalau kayak gini, hancur motornya. Saya tahu.
Ini bukan sombong, saya cerita ini pengalaman, ini rasa. Tukang nasi goreng, selalu saya ibaratkan tukang nasi goreng yang sudah berpuluh-puluh tahun jual nasi goreng itu kalau bikin ngasih garam itu tidak diukur 1 sendok teh, gula 1 sendok makan, tidak. Ber. Mereka bikin 1 porsi, garamnya biur. Mereka bikin 5 porsi, biur tanpa cicipin. Nah itu tanpa perlu dicicipin itu udah menunjukkan pengalaman dan profesional jam terbang soal. Jadi kalau ya bagi yang pemula atau bagi yang sudah biasa dari awal kenal kertas terus mereka main dyno, main data, main apa pasti akan mencemooh bikinan saya. Saya terima, saya apa adanya. Saya tidak berusaha membela diri saya bagaimana, saya ya begini. Saya jual nasi goreng pakai daun bawang, mereka jual nasi goreng nggak pakai daun bawang, terus mereka komen nasi goreng pakai daun bawang, di Amerika nggak pakai daun bawang pak, gitu. Dan biarkan, ini adalah saya. Kalau kamu ya ciri khas, kalau kamu suka daun bawang ya beli nasi goreng saya, kamu cicipin cocok nggak di lidahmu, itu seperti itu, ya. Semua yakin jualan apapun, channel apapun menawarkan video yang sama. Paham? Paham. Bikin kertas, bukan. Porting, semua channel morting. Ya, mana yang bagus? Semua pasti bagus. Bagus semua. Tapi yang cocok di lidahmu itu yang mana? Bukan berarti yang melting pot, bukan berarti yang super flow, bukan berarti yang mengkilat, menceling kayak kaca apa. Belum tentu di lidahmu cocok. Nggak percaya? Kamu suruh makan nasi rames sama masakan spaghetti, enak mana di perutmu? Selama seminggu no? Selama seminggu. Ya, kamu makan rames kan hampir tiap hari. Iya. Di rumahmu masak rames, nasi rames, nasi sayur. ya, nasi sayur buatan rumahmu. Seminggu kamu makan itu, sama seminggu kamu makan spaghetti. Mencret kowe. Munyel kowe pasti. Bisa jadi enak dan ketagihan hanya di awal pak. Iya. Selanjutnya itu kan bosan. Pasti. Mungkin yang melindungi itu juga. Ya, siapa tahu seperti itu. Ya, nyesek. Sudah mahal, tampilannya kelihatan oke. Dimakan pertama luar biasa, dimakan kedua makanan apa sih ini? Kemarin, oh iya Pak, kemarin ada yang pernah cerita WA aku ya. Saya beli merek ini dipakai sama aja. Tapi aku diem. Oh, perasaan masnya aja gitu, aku bilang gitu. Iya, aku tahu itu yang baca itu. Terus makanya saya bikin di Pak Bawor kan jelek, aku bilang gitu. Saya sudah bosan dengan yang bagus-bagus. Gitu loh. Saya ingin lihat yang jelek, siapa tahu lebih istimewa. Gitu. Karena dia intinya gini, dia bilang saya bosan dengan tampilan dan hasilnya sama saja. Lebih baik jelek tapi hasilnya istimewa. Suatu saat mungkin ada yang nonton punya perusahaan besar menggandeng kita. Bagaimana sih Om Bogor kalau kita kerjasama gitu ya? Mungkin kakak saya rapihnya bukan main. Gitu loh. Ya, yang penting apa? Bukan alatnya, otaknya. Penting. Ya kalau kita digandeng sama bengkel lain atau sama pabrikan besar, kemudian ada pelanggan request, Om saya bikinin kertas tapi yang bagus sekali, yang good looking, saya mau pakai branded merek saya. Siap, kita punya rekan bisnis. Om saya dana pelajar lah, Om saya bikinin yang penting fungsinya, gitu loh guys. Jadi jangan kalian mau ngejudge, wah kertasnya jelek, kertasnya nggak mending, atau kertasnya bagaimana. Saya sementara ini sih belum ada yang ngomong gitu ya. Ya saya juga kan jualan itu kan sebisa mungkin banyak orang yang makan. Kalau saya jualan selalu bagus. Contoh kamu Sok, saya tiba-tiba jual chicken cordon bleu di situ. Begitu kamu lihat harganya, aduh 60.000, makanku seminggu, kamu nggak jadi beli. Iya betul. Cuma kalau saya bikin chicken cordon bleu 12.000 misalnya, kamu pasti beli walaupun kecil. Sing penting kan gue ngerti rasanya chicken cordon bleu kayak kie gitu loh. Timbang makan rames kayak hari-hari. Oke?
Oke. Mungkin sedikit kepanjangan Iya, filosofi iya, padahal iya. ini channel di Ghostor Iya. channel jualan. Intinya kita menerima pekerjaan stroke up dan modif bandul untuk kegunaan motor road race, drag ataupun yang seperti ini lock throttle ya. Kenapa ini jadi gede banget dan berat sekali? Ya karena lock throttle. Bukan ding, ini punya PCX ya. PCX. Lock throttle habis ini. Kalian nonton habis ini saya keluarkan lock throttle-nya MX King. Punya orang Malaysia itu guys. Oke. Matic bisa yang lain ya Pak selain PCX? Oh bisa, Mio apa? NMAX? NMAX bisa, apa saja lah. Ya. Nanti tapi tetap kita harus ngobrol dulu. Ngobrol dulu, Gitu. Jadi hubungi. misal nih ya, misal ada Marso dan Marsih. Marso punya Mio, Marsih punya Mio. Marso order ke saya dengan ceritanya jatuhnya kok bentuknya begitu. Saya bikinkan buat Marsih kok jatuhnya bentuknya begitu. Kemudian mereka berdua bertemu dan membandingkan. Aku bikin di bawah, aku juga. Coba lihat, kok beda? Terus kalian marah-marah. Tidak begitu Mas Bro. Itu tergantung chatnya kita. Ya, kenapa Marso saya buat seperti itu? Pasti ada alasannya. Kenapa Marsi saya buat seperti itu? Pasti ada alasannya. Gitu loh. Karena Marso itu laki-laki, Marsi itu perempuan. Pasti beda. Gitu. Oh gitu. Siap. Wah, Mbak Marsi melebuaring YouTube. Oke, terima kasih. Nomor WA Pak ya. Oke, Bisa. kamu ngomong lah. Ini WA-mu kok. Kalian bisa hubungi nomornya Marso ya di. Marso sih siapa? Ya sing punya ini nomor ini. Oh iya, weh. Di nomor 085 777 206 491. Kalian bisa WA aja dulu di situ. Bahas spek-speknya apa yang mau dikerjakan, baru deal langsung kita kerjain. Oke guys, terima kasih guys di channel Diko Store. Besok bertemu kembali. Jangan lupa ya order. Terima kasih.